manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Setelah seminggu lewat dalam sekejap, ini adalah hari pertama, para murid Sekte Salju pergi ke Sekte Langit, semua hal yang diperlukan sudah dilakukan. Dan mulai sekarang Sekte Langit mempunyai tambahan puncak, yaitu Puncak Salju, yang berada di bawah kepemimpinan Bing Xian. Tetua lainnya dari Sekte Salju, akan jadi tetua Sekte Langit di sana. Dalam 1 minggu ini, mereka telah memindahkan secara bertahap murid-murid di sana, dari murid luar, lalu menyusul murid dalam, dan murid inti. Di sana juga, mereka akan memiliki posisi yang sama, mereka yang masih murid dalam, akan tetap jadi murid dalam. Tapi persaingan di sana, akan jadi lebih ketat dari sekte mereka yang dulu. Semua murid, setuju untuk pindah ke Sekte Langit, karena, mereka juga bisa bangga, bahwa mereka bisa bergabung dengan salah satu sekte super di benua tengah. Dan juga, para keluarga mereka juga sangat gembira, mendengar bahwa anak-anak mereka akan berlatih di Sekte Langit. Mereka yakin, anak mereka pasti akan lebih baik dari mereka suatu saat nanti. Ada juga, beberapa keluarga, yang memiliki anak perempuan mereka, yang berlatih di sana berencana, menikahkan mereka dengan keluarga yang lebih baik, dari keluarga mereka, tapi mereka menghilangkan semua itu. Bahkan dengan anak perempuan mereka bisa masuk ke sekte super, siapa yang berani menyentuh keluarga mereka? Jadi banyak keluarga kecil, yang anak perempuannya di Sekte Salju, merasa bahagia mendengar perpindahan itu. Ada juga yang kaget, karena kabar bahwa leluhur Sekte Salju, adalah adik dari leluhur Sekte Langit, dan bidadari, pemimpin sekte yang menghilang 200 tahun yang lalu. Hari ini adalah hari pertama, semuanya sudah selesai, dari peletakan murid di Sekte Langit, dan juga semua persiapan di sana menerima murid Puncak Salju, semuanya sudah bisa beradaptasi dengan baik, itu yang telah berada duluan ke sana, jadi tidak masalah. Dan sekarang, hanya tinggal Bing Ming, Bing Ye, Bing Xian, Kier bersama Lin Tian dan Lin Hou di sana. Mereka sedang menunggu dan melihat Sekte Salju untuk terakhir kalinya. Di sana mereka juga akan berencana pembangunan kota salju yang lebih besar bagian dari Sekte Langit agar mereka bisa mendapatkan talenta baik dari benua utara. Jadi mungkin beberapa tahun sekali mereka akan menerima murid dari sini. Dan sekarang sudah mulai melakukan renovasi dan semua sudah diatur oleh Bing Yang, pemimpin Sekte Langit sekarang. Adik, kamu hebat bisa membangun sekte sampai sebesar ini, jika itu aku mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sebesar ini. Kata Bing Ye, saat itu aku membangun sekte hanya untuk tempat tinggalku, dan juga murid-muridku yang ku terima kak, dan tidak menyangka bisa sebesar ini sekarang, kata Bing Ming. Itulah yang luar biasa darimu, bakatmu juga lebih baik dariku, ayah juga pernah berbicara begitu. Hanya dulu kamu suka bermain daripada berkultivasi, jadi itu yang membuatmu lamban dari saudara-saudaramu yang lain. Kata Bing Ye, hehehe saat itu, aku masih muda kak. Sekarang aku memiliki tanggung jawab, dan juga memiliki cucu sendiri, jika aku masih bersikap seperti itu, aku akan malu kepada cucu tersayang, kata Bing Ming. Hahaha, kau benar, kita memiliki cucu yang baik. Jadi kita harus sedikit berwibawa saat di depannya, Bing Ye berbicara dengan bangga, memikirkan Lin Tian yang memiliki bakat seperti itu juga membuat dia bangga. Ibu, ayah, apa nanti kita dapat makanan yang lebih enak di sana? Tanya Lin Tian. Tentu, kita akan dapat makanan di sana, dan pasti enak-enak, balas Kier.
Dan juga banyak saudara-saudara laki-lakimu di sana, Lin Ho juga berbicara. Ada banyak saudara laki-laki? Tanya Lin Tian. Iya, anak pamanmu yaitu kakak pertamamu, lalu murid paman keduamu, dan beberapa murid dan anak tetua lainnya, jelas Lin Ho. Wah, ayo ibu kita ke sana, kapan lagi ke sana, mungkin mereka mau mengajak Aner jalan-jalan dan bermain. Kata Lin Tian dengan gembira. Hahaha, melihat tingkah anak ini, membuat mereka tertawa. Ayo, ayo kita berangkat nak, tapi ingat jangan lupa belajar, dan berlatih ya. Baik kakek, aku akan jadi anak yang baik dan patuh, katanya. Hahaha, minggir ayo. Iya, lalu mereka berjalan ke arai teleportasi. Setelah beberapa saat, mereka tiba di depan, tepat arai dari Sekte Langit berada. Dan, setelah itu, terdengar suara yang keras, dan bergema di Sekte Langit. Selamat datang kembali leluhur Bing. Seluruh orang di sana memberi hormat, dan berbicara dengan sopan dan serentak. Melihat orang-orang ini yang menyapanya, dan memberi hormat, menyebabkan leluhur Bing Ming merasa hatinya tersentuh. Lalu dia membalas, jangan terlalu sopan, dan terima kasih, katanya sambil tersenyum. Hahaha, bibi akhirnya kamu kembali, lalu di depan muncul Bing Yang, pemimpin Sekte Langit. Nak, kenapa kau tertawa, bukannya kamu sibuk sekarang? Kata Bing Ye ke anaknya ini. Ayah dan anak mereka semua tahu, sikapnya mereka seperti tikus dan kucing. Para tetua yang sudah lama tahu itu, tidak ada hari jika mereka bertemu tidak saling meledek. Tapi sejak pemimpin sekte jadi penguasa, saat ini membuat dia jadi agak tenang dan kurang bawel seperti dulu. Sama juga berlaku dengan leluhur Bing Ye, walau kadang-kadang mereka agak sering beradu mulut, tapi tidak seperti dulu. Ayahku, bibiku kembali, tentu aku akan menyambutnya, aku tidak mau dibilang keponakan tidak berbakti, kata Bing Yang. Sudah, kalian ini, kata Bing Ming. Cie, sentak mereka berdua. Oh, iya bibi, guru paman, mari kita masuk, dan juga guru paman dan bibi ditunggu oleh para leluhur lainnya, menghalang terjadi sesuatu yang lain antara Bing Ye dan Bing Yang. Lou Lu berbicara langsung. Oh, adik ayo, kata Bing Ye. Iya, Kier, dan Lin Ho jaga Lin Tian, nanti kita bertemu lagi, kata Bing Ming ke Lin Ho dan Kier. Baik guru. Lalu leluhur Bing Ming dan Bing Ye menghilang dari pandangan mereka. Setelah itu, sudah semuanya kembali ke aktivitas biasa, jangan bermalas-malas lagi, kata Bing Yang. Iya pemimpin, balas mereka. Setelah mereka bubar, Bing Yang melihat Peri Kier dan Lin Ho yang berdekatan dan Lin Ho yang sedang menggendong Lin Tian. Lalu Bing Yang dan Lou Lu saling pandang, dan lalu tersenyum. Adik, kapan rencana kalian akan mengadakan pernikahan? Tanya Bing Yang menggoda. Ah, kakak pertama apa yang kamu katakan, kata Lin Ho agak malu mendengar saudaranya ini menggodanya. Hahaha, kamu laki-laki harus tegas, tenang saja saudaramu pasti membantumu untuk mempersiapkannya, kata Lou Lu. Nanti aku akan berbicara dengan guru dan guru Kier juga saudaranya, kata Lin Ho dengan wajah merah. Hahaha, baiklah kita akan bicarakan nanti, mereka tertawa senang untuk mereka berdua. Mendengar itu Peri Kier juga agak malu, dan wajahnya juga memerah. Melihat wajah ayah dan ibunya memerah, Lin Tian berbicara. Apa aku akan memiliki adik kecil ayah ibu? Tanya Lin Tian, dengan polos. Mendengarnya wajah Lin Ho dan Kier memerah sampai berbubah merah wajah mereka itu. Dan Lou Lu dan Bing Yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Mereka berbicara satu sama lain bersama, sampai akhirnya mereka berpisah, dan Lin Ho mengajak Kier dan Lin Tian pergi. Beberapa tahun kemudian, semenjak kembalinya leluhur Bing Ming, dan juga bergabungnya puncak salju. Setahun yang lalu juga diadakan acara pernikahan Lin Ho dan Lin Kier. Saat itu membuat seluruh wilayah tengah gempar. Pasalnya Lin Ho dikenal dingin, dan jarang dekat dengan wanita. Di saat hari pernikahan mereka, banyak yang datang melihatnya, ingin tahu seperti apa wanita yang berhasil menaklukkan Lin Ho.
Banyak yang melihat Perikier secara langsung dan takjub akan kecantikannya, apalagi dia juga murid dari leluhur Bingming, sudah dipastikan memiliki status yang cukup untuk bersanding dengan Lin Ho. Tapi tidak ada yang tahu bahwa mereka berdua memiliki anak angkat yang masih kecil saat itu. Di suatu tempat di belakang sekte, berkumpullah dua anak laki-laki yang sedang duduk di atas api unggun, dan di tengah api unggun itu mereka membakar seekor kelinci. Aromanya yang datang dari panggangan kelinci itu sungguh sangat wangi menggiurkan. Di sana mereka berdua sedang memanggang kelinci itu, mereka berada di hutan di belakang sekte. Salah satunya, seorang pria yang masih berumur 20 tahun, dan satu lagi anak laki-laki yang masih berumur 10 tahun. Laki-laki itu adalah satu anak dari Master Sekte Langit Bing yang namanya adalah Bing Zhao, dan laki-laki kecil satunya tentu dia adalah Lin Tian. Sejak Lin Tian datang ke sekte, dan Bing Zhao mengetahuinya, dia sangat senang mempunyai adik laki-laki seperti Lin Tian. Pasalnya semenjak Lin Tian tahu Bing Zhao anak pamannya juga, dia juga tidak segan-segan dekat dengan kakak Bing Zhao itu. Bing Zhao juga selalu mengajak adik keponakannya itu berburu di hutan belakang sekte. Mereka akan memakan hasil buruan mereka di hutan itu juga. Kadang-kadang mereka juga pergi bermain di kota terdekat. Pernah Bing Zhao dihukum karena membawa adiknya Lin Tian pergi keluar sekte tanpa seizin dari sekte. Mengakibatkan dia dihukum kurungan kamar selama 1 bulan, tapi setelah keluar dari kurungan dia tetap akan mengajak adiknya keluar untuk bermain. Tentang ajakan kakaknya itu, dia tidak pernah menolak, dia selalu ikut bermain dan keluar dengan kakaknya. Dan juga, Lin Ho dan Perikier juga tidak terlalu melarangnya, tapi jika dia tahu apa yang mereka lakukan mungkin mereka akan sangat marah. Kakak Zhao sepertinya kelincinya sudah matang, kata Lin Tian. Oh, sedikit lagi adikku, yakinlah ini pasti enak, dari yang sebelumnya kita makan. Kakak membeli beberapa bumbu di kota saat kakak keluar sembunyi-sembunyi beberapa waktu kemarin. Apalagi kakak belajar memanggang juga di sebuah restoran di kota itu, balas Bing Zhao. Benarkah, kalau begitu ini layak untuk dicoba kakak, hehehehe. Lin Tian pun ingin mencoba apa rasa bumbu yang dibawa kakaknya itu. Yakinlah, kakak tidak pernah berbohong kepadamu adik, katanya. Tapi kalimatnya kali ini sebenarnya tulus di hatinya, dia memang belum pernah berbohong kepada Lin Tian selama ini, dia juga akan membela Lin Tian apabila dia mendapat masalah di luar maupun di sekte. Aner percaya kepada kakak, kata Lin Tian, dia juga memiliki kepercayaan tentang kakaknya ini. Saling percaya ini yang membuat hubungan mereka begitu dekat selama ini. Dan Bing Zhao juga, termasuk seorang generasi muda yang jenius juga, yang bahkan sekarang dia berada di tingkat puncak alam langit. Jika dia mengambil selangkah lagi, dia bisa berada di alam ilahi secara langsung. Dia juga dijuluki sebagai Raja Pedang, salah satu dari 10 teratas dalam daftar jenius benua tengah. Bagus, ngomong-ngomong adik, sebentar lagi kamu pasti akan mulai berkultivasi dengan para leluhur. Walaupun kamu sudah cukup kuat, tapi pasti leluhur lebih ketat kepadamu nanti. Apa kamu siap? Tanya Bing Zhao. Aku tidak yakin kak, tapi aku akan mencoba. Aku akan menjadi kuat secepat mungkin, membantu keluarga kita menjadi kuat juga, dan pergi menjelajahi dunia ini sendirian setelah itu, balas Lin Tian. Hohoho, kamu juga tertarik dengan dunia luar. Apa kamu yakin ingin pergi? Tidak ada yang menarik di dunia luar. Apa kamu suka meniru sikap kakakmu ini yang suka kabur dari rumah? Hahaha, Bing Zhao tersenyum menggoda Lin Tian. Kakak sendiri yang bilang, dunia ini begitu luas dan indah. Jika aku bisa menemukan beberapa harta dan membawanya ke sekte kita, itu pasti akan memperkuat sekte kita, bukan? Kata Lin Tian. Hahaha, kamu benar sekali. Tenang adik, kakakmu mungkin yang akan duluan pergi menjelajahi dunia ini. Hahaha, kata Bing Zhao. Kakak ini, kayak boto ijo aja, tinggalkan bagianku. Bicara ya bicara, kamu tadi bilang kelincinya belum masak,
kenapa sudah mulai makan duluan? Lin Tian sedikit kesal karena dia melihat Bing Zhao mengupas daging kelinci yang dipanggang itu. Hahaha, oh, kakak lupa, maaf hehehe, dia tertawa sambil menggaruk kepalanya. Setelah itu mereka membagi hasil panggangan mereka itu. Memang kelinci itu cukup besar, karena kelinci itu juga adalah kelinci iblis. Ya walaupun termasuk binatang iblis yang tidak kuat, tapi kecepatannya cukup cepat, dan dagingnya juga enak bila dibakar. Mereka berdua memakan daging bakar kelinci itu sampai tidak ada yang tersisa. Setelah itu mereka berbaring di sana sambil melihat ke langit. Adik, menurutmu apakah tetua keluarga kita akan marah jika mereka tahu kita di sini? Tanya Bing Zhao. Tentu saja kak, menurutmu mereka akan mengizinkan kita di hutan sini, tanpa izin mereka, apalagi kita juga berburu di sini, kata Lin Tian. Tapi tidak masalah, hahaha, hanya kita yang tahu, tapi lain kali kita harus mengambil ikan tetua kelima, kabarnya ikannya itu adalah ikan yin dan yang, rasanya juga enak apalagi mengandung unsur obat juga. Tiba-tiba Bing Zhao memiliki ide lain yang terlintas di pikirannya, dan langsung mengatakannya ke Lin Tian. Oh, benarkah kak? Kalau begitu mari kita coba lain kali, aku juga ingin merasakannya, balas Lin Tian, sambil membayangkan betapa enaknya ikan itu, jika dipanggang seperti kelinci tadi. Hahaha, yakinlah kakak akan mencoba mengambilnya untuk kita makan di sini, tidak akan ada yang tahu kalau kita mengambil ikan tetua kelima jika mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi, jelas Bing Zhao. Iya kakak, hehehe, Lin Tian juga ikut-ikut memikirkan, bagaimana caranya mengambil ikan dari halaman tetua kelima Long Jiu itu. Tidak ada dari kalian yang akan membakar kelinci lagi, apalagi mencuri ikan tetua kelima. Tepat mereka berada di imajinasi mereka seseorang datang dan berdiri di belakang mereka. Melihat orang itu membuat Bing Zhao dan Lin Tian menjadi takut. Orang itu adalah Bing Yang, ayah Bing Zhao dan paman Lin Tian. Ayah, oh, paman, kata mereka serentak. Mereka cepat-cepat berdiri dan memberi hormat ke arah Bing Yang. Apa? Kalian berpikir aku tidak dapat menemukan kalian berdua di sini? Kata Bing Yang sambil mengerutkan kening, melihat anak dan keponakannya ini, membuat dia sedikit tak berdaya. Dia tahu, kalau anak dan keponakannya ini sering keluar, dan pergi ke hutan ini, untuk menangkap beberapa binatang iblis, walaupun itu hanya binatang iblis kecil, tapi ada rasa cemas di hati Bing Yang, jadi setiap mereka keluar dia akan menggunakan akal ilahinya, atau dia akan pergi sendiri mengawasi mereka, untuk berjaga-jaga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada mereka berdua. Tidak, mana mungkin ayah, aku tidak berani, kata Bing Zhao. Aner juga tidak berani, Lin Tian juga ikut membalas. Apa yang tidak kalian berani, bahkan kalian berencana untuk menangkap ikan Yin Yang, tetua kelima, balasnya. Tidak, kami tidak berani, jawab mereka serentak. Jangan-jangan, hilangnya ikan tetua kelima beberapa waktu lalu, juga karena kalian. Balas Bing Yang lagi sambil menatap mereka berdua dengan serius. Mereka berdua kaget. Tidak ayah, kami bahkan tidak tahu, di mana tempat tetua kelima memelihara ikannya itu, bagaimana mungkin, kami bisa mengambilnya, jelas Bing Zhao. Iya, paman, kami belum mengambilnya, jelas Lin Tian juga. Mendengar itu Bing Yang agak mengerutkan kening, siapa yang berani mencuri di sekte ini dengan mudah. Tiba-tiba Lin Tian dan Bing Zhao saling bertatapan dan terlintas sesuatu di pikiran mereka. Jangan, si bayi kecil. Mereka sama-sama menebak siapa pelakunya. Sialan, kucing kecil itu telah duluan mencoba ikan tetua kelima, bahkan tidak membaginya dengan kami, keluh Bing Zhao. Mereka mengutuk bayi kecil di hatinya, padahal setiap mereka memanggang di sini, mereka akan membagikannya ke si kucing kecil itu. Setelah tahu bahwa tetua kehilangan ikan Yin dan Yang-nya, membuat mereka kesal, satu mereka dituduh oleh Bing Yang mencuri, padahal mereka belum melakukannya, kedua si kucing kecil itu malah memakannya sendiri, dan tidak membaginya dengan mereka. Apa yang sedang kalian pikirkan? Apa kalian tahu orang yang mencurinya?
Sekarang tetua kelima amat kesal, bahkan meminta paman keduamu memasang pelindung di sekitar kolam ikan itu, kata Bing Yang sambil menatap tajam mereka berdua. Tidak ayah, mana mungkin kami berani mencuri ikan tetua kelima, kata Bing Zhao. Benar paman Aner juga tidak mencuri ikan tetua kelima, benar, jelasnya juga. Oh, baguslah jika kamu tidak melakukannya, jangan sampai melakukannya, atau tidak kalian berdua jangan harap pergi dari sekte untuk bermain lagi, jelas Bing Yang, sambil memberi mereka peringatan. Baik, teriak mereka serempak. Oke, Aner ikut dengan paman, dan kamu bocah nakal, kamu sudah tidak anak-anak lagi, berlatihlah untuk mencoba menembus alam ilahi. Iya, tenang saja ayah, aku akan berlatih, kampret kata Bing Zhao agak kesal dalam hati. Jangan macam-macam, awas jika kamu keluar lagi dari sekte, jelas Bing Yang. Baik, mari kembali dulu, Aner ayo, para leluhur sudah menunggumu, jelas Bing Yang kelintian. Baik paman, jawabnya. Mereka bertiga, terbang kembali ke sekte, dan Bing Zhao berpisah dari mereka, dia kembali ke rumahnya untuk menutup dan menembus alam ilahi sekali jalan. Lalu Lintian dan Bing Yang pergi ke suatu tempat rahasia di sekte itu, yang terletak di ruang lain dari sekte itu. Setelah melewati arai, mereka sampai di sebuah bukit, dan pegunungan yang indah, aura di sini juga 2 kali lebih baik dari di sekte. Apa ini tanah kuno paman? Tanya Lintian. Iya, ini tanah di mana para leluhur tinggal, dan berkultivasi, jadi hanya orang yang memiliki izin, atau tanda pengenal, yang didapat dari leluhur, yang bisa masuk, jelasnya. Jadi begitu, sungguh hebat dan luar biasa, katanya. Bing Yang hanya tersenyum, lalu dia memerintahkan Lintian untuk ikut dengannya. Setelah terbang ke bukit, yang paling tinggi di sana, lalu saat hampir dekat dengan bukit utama, dia melihat di sana, ada beberapa sosok yang sedang duduk bersila, di antara orang itu, Lintian tahu yaitu leluhur Bing Zentian, dia sedang duduk di sana memakai baju pakaian merah. Ada 4 orang lagi, yang sedang duduk di sana yang Lintian tidak kenal. Setelah itu, Bing Yang menyuruh Lintian untuk turun. Ayo, mereka turun tepat di depan para orang tua itu. Bing Yang menghadap para leluhur. Bing Yang memberi hormat. Lintian menghadap leluhur. Lintian juga memberi hormat. Dia sadar kalau mereka adalah leluhur dari sekte langit dan sudah hidup sangat lama. Mereka hanya mengangguk, setelah itu mereka memperhatikan Lintian, yang ada di belakang Bing Yang. Bing Zentian, apakah laki-laki kecil ini yang kamu maksud? Tanya salah satu leluhur berbaju biru di sana. Iya, itu anak yang aku ceritakan, bagaimana menurut kalian? Tanya Bing Zentian. Memang ada yang istimewa darinya, tapi katanya ada gelang yang menghalangi, untuk melihat kultivasinya, iya bukan? Tanya leluhur berbaju putih di sana. Iya, Aner buka gelangnya, perlihatkan kekuatanmu pada mereka, dia menyuruh Lintian membuka gelangnya sambil tersenyum bangga. Baik, lalu Lintian membuka gelangnya, lalu kultivasinya pun terungkap, kultivasinya langsung ketahuan di alam langit tingkat 8. Selama beberapa tahun ini, Lintian juga berlatih, tapi walaupun dia berlatih, dia dianjurkan agar tidak meminum pil, dan tidak meningkatkan kekuatannya terlalu banyak, itu perintah Lin Zentian, agar nanti dia sebelum mencapai alam ilahi bisa memperkuat yayasannya. Setelah melihat itu mereka berempat kaget, dan merasa senang. Bagus, alam langit tingkat 8, guru spiritual tingkat 5, hahaha. Tetua berbaju hitam yang selalu diam itu tertawa senang. Hahaha, langit membantu sekteku. Mereka sangat gembira dan tertawa senang melihat kekuatan Lintian. Ada apa dengan para leluhur ini? Mereka seperti orang gila. Oh dewa, semoga keponakanku baik-baik saja di sini, katanya agak cemas melihat cara gelagat dan mata leluhurnya. Baiklah duduklah. Kamu membuat anak itu bingung, kata Bing Zentian. Oh, mereka lalu duduk kembali. Aner, kenalkan, mereka adalah leluhurmu, berbaju biru itu, adalah leluhur Bing Lao, dia ahli dalam alkimia, dan juga kekuatannya juga kuat,
yang hitam adalah Bing Jin, dia adalah leluhur khusus dalam bidang arai, yang putih itu adalah Bing Shaosu, dia adalah orang kuat dalam ilmu pedang, dan terakhir perempuan itu adalah Bing Ying, salah satu leluhur perempuan yang sangat kuat, dikenal sebagai selendang merah, jelas Bing Zentian. Hormat kepada leluhur semuanya, kata Lin Tian. Baik nak, turunkan tanganmu, tidak perlu terlalu sopan. Melihat sikap Lin Tian juga membuat mereka semakin senang. Baiklah, bagaimana menurutmu dengan rencanaku yang telah kusampaikan sebelumnya? Tanya Bing Zentian. Oh, saudara, bagaimana jika kita mengubah rencananya lagi? Tadi kamu ingin mengetahui anak ini bisa ahli dalam bidang apa saja kan? Bing Jin berbicara. Oh, jadi harus bagaimana saudara Jin? Begini, biarkan dia berlatih alkimia selama 1 tahun dengan saudara Bing Lao, lalu setahun kemudian dia berlatih arai bersamaku, lalu kemudian bisa berlatih pedang dengan saudara Shaosu. Setelah itu saudara Zentian akan mengajarkan seni bela diri lainnya, dan kakak juga mengajarkan semua yang bisa diajarkan ke anak kecil ini, jelas Bing Jin. Oh, itu ide yang bagus. Lalu selanjutnya, jika kita sudah selesai dengan pelajarannya, apalagi yang harus dilakukan? Tanya Bing Shaosu. Yah, kita akan mengujinya 5 tahun lagi. Dalam 5 tahun ini, kita akan mengajarinya secara bergantian. Itu ide bagus, bagaimana menurut kalian? Tanya seorang wanita cantik yang duduk di sana, dia adalah Bing Ying. Kami tidak keberatan, mereka semua setuju dengan ide itu. Dengan begitu dalam waktu 5 tahun, harapan mereka dapat hasil yang bagus dari latihan Lin Tian. Tapi jika itu tidak bagus, mereka akan mengurangi yang mana lebih rendah dari yang lain. Mendengar mereka berbicara baik, Lin Tian dan Bing Yang tidak berbicara, hanya berdiri dengan tenang dan menunggu mereka. Setelah beberapa saat, mereka kembali tenang, dan Bing Zentian berbicara. Aner, selama 5 tahun ini, kami semua akan melatihmu secara bergantian. Setelah 5 tahun kamu akan dilakukan tes, jelas Bing Zentian. Baik leluhur, tapi setelah aku jadi kuat, apa bisa aku pergi keluar berjalan-jalan? Tanyanya. Hahaha, tenang saja, jika kamu bisa jadi kuat saat itu, kami akan mengizinkanmu keluar sesukamu. Untuk menjelajahi dunia di luar, jelas Bing Jin. Iya benar nak, jika kamu bisa lulus di ujian kami, setiap bulan juga akan diizinkan istirahat, jelas Bing Lo yang berbicara. Hahaha, seperti itu nak, jangan ragu, seorang laki-laki harus maju, bagaimana kamu mau jadi kuat? Tanya Bing Shaosu. Iya, jawabnya Lin Tian dengan tegas. Bagus, kata mereka serentak, lalu mereka tersenyum bangga. Setelah hari itu, mulailah pelatihan Lin Tian bersama 5 leluhur Sekte Langit. Tahun pertama, dia berlatih alkimia bersama leluhur Bing Lao. Sejak dia mulai berlatih bersama leluhur Bing Lao, dia diajarkan bagaimana mengolah kekuatan spiritualnya, karena itu sangat penting bagi alkimia maupun pemurnian. Dan, bahkan leluhur Bing Lao juga mengajarkan bagaimana cara menyerang lawan, menggunakan kekuatan spiritual. Dalam beberapa bulan, kekuatan spiritual Lin Tian maju dengan begitu cepat, bahkan bukan hanya kekuatan spiritualnya yang maju. Kultivasinya juga maju dengan mulus dan lancar tanpa hambatan, yang sekarang langsung mencapai puncak 9 alam langit. Yang membuat leluhur Bing Lao kaget adalah kekuatan spiritualnya maju dengan cepat, dan semua yang dia ajarkan kepada Lin Tian juga dapat dipelajarinya dengan lancar. Dia bahkan sudah membuat pil ilahi tingkat menengah secara langsung. Dan, Lin Tian juga suka bereksperimen sendiri, mencoba membuat resep pil buatannya sendiri, dan bahkan dia berhasil membuat pilnya sendiri dalam setahun itu, selain belajar bersama leluhur Bing Lao. Pil yang dibuatnya yaitu pil yang dapat menyembuhkan berbagai macam racun, dan membuat orang yang meminum pil itu kebal terhadap racun, bahkan tanpa efek samping sekalipun. Siapapun yang memakan pil itu, apabila dia keracunan, dia akan sembuh dalam beberapa saat, bahkan seganas apapun racun itu. Dan pil ini adalah pil tingkat bumi,
yang ada batasannya hanya orang-orang di tingkat alam langit ke bawah yang dapat mengonsumsi pil itu, jika diminum oleh orang puncak langit itu kurang efektif. Dan, lalu di tahun kedua, dia belajar arrai bersama leluhur Bingjin. Bulan pertama, dia menyuruh Lin Tian menghafal berbagai buku kuno tentang arrai. Leluhur Bingjin bahkan kagum dengan bakat Lin Tian. Hanya dengan membaca sekali, dia bisa hafal semuanya yang ada di buku, tanpa terlupakan sedikit pun. Bahkan, dia karena kurang yakin mengujinya dengan pertanyaan langsung. Setelah yakin, dia lalu mengajarkan bagaimana menggunakan dan mengendalikan energi spiritual dan ki-nya agar bisa menghasilkan arrai yang kuat. Sebenarnya itu adalah penelitian leluhur Bingjin sendiri, karena dia bisa menciptakan arrai yang kuat dengan menggabungkan kekuatan spiritual dengan ki. Dia adalah satu-satunya Grandmaster yang menginjakkan kaki di tingkat Raja Arrai setengah langkah, walaupun itu adalah seorang Master. Di tingkat tinggi setengah langkah ke Raja Arrai itu sudah sangat kuat di seluruh benua di sana. Dalam Arrai, terbagi atas Master Arrai 9 tingkat, lalu Grandmaster terbagi 3 tingkatan, yang mana itu awal menengah, tinggi. Setiap tingkat terbagi lagi menjadi 3 bagian rendah, tengah, puncak, dan juga semakin bisa kamu mengendalikan ki, maka semakin mudah dalam menyusun arrai maupun formasi. Lin Tian dengan mudah belajar, menyusun arrai tingkat 7, mungkin, dalam waktu beberapa tahun lagi juga akan maju ke Grandmaster, dengan mudah. Di tahun ketiga, dia mulai berlatih pedang, begitu juga dia dengan mudah mengerti makna pedang, bahkan sudah berhasil membentuk pedang ki-nya sendiri. Begitu juga leluhur Bing Shaosu, berpikir jika dia pergi berlatih sendiri, dan juga mendapatkan pengalamannya sendiri, dia bisa maju ke pedang hati bahkan jantung pedang. Dia puas dengan latihan Lin Tian, yang cepat, dan juga antusias ke Lin Tian dalam belajar, membuat dia cukup puas atas hasilnya. Di tahun keempat dan kelima, dia belajar seni bela diri, bersama leluhur Bing Zentian, dan satu-satunya leluhur perempuan di Sekte Langit. Setelah pelatihan itu, di puncak tempat leluhur langit, ada beberapa orang di sana. Itu adalah leluhur Sekte Langit, dan juga satu pria muda yang memiliki postur badan yang bagus, mata yang tajam, dan wajah yang sangat tampan. Siapapun perempuan yang melihatnya pasti akan tergoda oleh ketampannya. Nak, dalam beberapa tahun ini, kami merasa senang denganmu, bahkan kami tak bisa berkata apa-apa selain bahagia, kata Bing Zentian. Iya, bahkan kultivasimu sudah mencapai puncak alam abadi selama 2 tahun ini, dan bahkan pondasimu sungguh sangat kokoh, jelas Bing Ying. Hahaha, bahkan di alkimia maupun pemurnian, kamu juga luar biasa nak, kata Bing Lou. Terima kasih leluhur, tapi aku masih harus belajar lagi, balas Lin Tian dengan senyum yang tenang. Beberapa tahun ini, Lin Tian sudah memiliki perubahan sikap yang cukup bagus walaupun sikap kemanjaan di keluarganya masih ada. Tapi jika itu, dengan orang lain, dia akan memiliki sikap tenang, dan acuh tak acuh. Hahaha, tidak ada yang dapat kami ajarkan lagi, kami sebenarnya ingin mengatakan sesuatu padamu, tapi biar leluhur Bing Ying yang mengatakannya, kata Bing Shaosu. Apa yang ingin leluhur katakan? Tanya Lin Tian bingung. Kami mengizinkanmu berpetualang ke dunia luar mulai sekarang, karena kekuatanmu bahkan sudah cukup kuat, bahkan lebih kuat dari paman-paman maupun ayah dan ibumu di sekte kita, kata Bing Ying. Lin Tian bingung. Apa? Kata Lin Tian, dengan senang mendengar itu semua, bukankah itu keinginanmu nak? Balas Bing Zentian sambil tersenyum. Bukan begitu leluhur, tapi agak kaget saja, aku berpikir masih tidak diizinkan keluar, dan pergi sendiri untuk beberapa tahun lagi, balas Lin Tian. Hahaha, siapa bilang nak, kekuatanmu sudah cukup, alkimia, arrai bahkan pemurnian pun kamu bisa, jika kamu tidak merasakan dunia luar, bagaimana kamu bisa maju, kami tahu itu sendiri, jadi kami memutuskan membiarkanmu keluar, berpetualang, balas Bing Jin sambil tersenyum bahagia melihat Lin Tian. Oh, terima kasih untuk para leluhur, balas Lin Tian, dengan bahagia,
ini memang yang dia inginkan. Lin Tian pergi keluar untuk berpetualang dan melihat dunia luar. Dia juga ingin mencari asal-usulnya juga, karena walaupun dia senang tinggal di sini, dia ingin tahu siapa dia, kenapa dia dibuang waktu dia masih kecil dulu. Tapi sebelum itu, kami ingin kamu melakukan sesuatu untuk kami, kata Bing Xiaosu. Apa itu leluhur? Tanya Lin Tian. Bertarung denganku, kata Bing Xiaosu, dengan tatapan serius. Lin Tian tercengang mendengarnya, bahwa leluhur Bing Xiaosu meminta bertarung dengannya. Hahaha, ada apa nak? Tenang saja, aku akan menekan kultivasiku di tingkat yang sama denganmu. Jika kamu bisa melawanku, dengan hasil imbang, atau menang maka kamu bisa bermain keluar, apa kamu tidak mau? Tanya Bing Xiaosu. Aku terima, kata Lin Tian dengan tegas menguatkan tekadnya. Hahaha, anak yang bagus, kamu memang memiliki mental yang pemberani sama denganku, dan saudara-saudaraku. Bing Xiaosu tertawa senang. Bagus, silahkan kalian bertarung tapi tidak di sini, pergi keluar puncak, jika di sini kalian akan merusak tamanku, jelas Bing Ying dengan tersenyum. Baik kakak, balas Bing Xiaosu. Ya, kalian bertarungnya di luar saja, kami akan menonton di sini saja, dan aku juga penasaran, dengan hasil pelatihan Lin Tian, balas Bing Zentian. Mereka semua mengangguk, memang di antara mereka ada kesamaan dalam bidang bertempur, leluhur Bing Xiaosu lebih hebat dari mereka, makanya mereka membiarkan Bing Xiaosu melakukan latihan pertarungan dengan Lin Tian. Baik, Aner ayo keluar, kata Bing Xiaosu. Lalu dia menghilang dan langsung terbang keluar puncak. Baik, Lin Tian menyusulnya dan terbang juga. Lalu di langit mereka saling berhadapan. Aner, tangkislah 10 gerakanku itu sudah cukup, dan jika kamu bisa membalas seranganku, itu lebih bagus, jelas Bing Xiaosu. Baik, aku mengerti, lalu tatapannya menjadi serius dan dia mulai tenang. Baiklah, mulai.